Sejarah konstitusi di Indonesia merupakan suatu proses yang panjang sejak masa kemerdekaan hingga saat ini. Saya akan menjelaskan beberapa tahapan penting dalam sejarah konstitusi di Indonesia. Yang pertama, berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Berlakunya Undang-Undang Dasar ini pada tahun 1945 sampai 1949. Undang-undang ini menjadi konstitusi pertama di Indonesia yang disusun oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah sehari proklamasi kemerdekaan. Lalu yang kedua adalah Konstitusi RIS. Setelah UUD 1945 berlaku sampai tahun 1949, maka ditetapkan Konstitusi RIS yang berlaku dari tahun 1949 sampai 1950. Konstitusi ini berlaku setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada Desember 1949 dan Indonesia berubah menjadi negara serikat. Konstitusi RIS ini mengatur bentuk negara federal dengan 16 negara bagian. Namun, sistem ini berlangsung tidak lama karena banyak daerah yang ingin Indonesia kembali kepada negara kesatuan. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Dasar Sementara. Setelah Konstitusi RIS berlaku sampai tahun 1950, berlakulah UUDS sampai tahun 1959 dari tahun 1950. Tepatnya pada 17 Agustus 1950, Indonesia kembali menjadi negara kesatuan dan diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstitusi ini mengadopsi sistem pemerintahan parlementer, di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Sistem ini berjalan hingga 1959, tetapi seringkali terjadi ketidakstabilan politik karena kabinet sering jatuh. Kemudian, Indonesia kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Tepatnya pada 5 Juli 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang membubarkan Konstituante atau lembaga yang bertugas menyusun konstitusi baru. Dan Indonesia pun kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Sejak saat itu, Indonesia kembali ke sistem presidensial. Pada masa ini, Soekarno juga memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin, di mana kekuasaan lebih terpusat di tangan presiden. Setelah jatuhnya Soekarno pada 1966, pemerintah diambil alih oleh Soeharto, yang kemudian menjalankan rezim Orde Baru. Di bawah Soeharto, Undang-Undang Dasar 1945 tidak diubah, tetapi terdapat penyalahgunaan kekuasaan dengan menguatnya kontrol presiden dan militer. Lalu yang terakhir adalah periode reformasi, dari tahun 1999 sampai dengan sekarang. Setelah Presiden Soeharto lengser pada 1998, Indonesia memasuki era reformasi dalam rangka memperbaiki demokrasi dan meminimalisir kekuasaan presiden yang terlalu besar. Dilakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali antara tahun 1999 sampai 2002. Amandemen ini membawa perubahan yang cukup banyak dan cukup penting. Antara lain, yang pertama, pembatasan masa jabatan presiden menjadi maksimal 2 periode. Yang kedua, penguatan posisi lembaga-lembaga negara seperti DPR, DPD, dan Mahkamah Konstitusi. Ketiga, pengakuan terhadap hak asasi manusia secara lebih luas. Lalu yang terakhir, adanya desentralisasi kekuasaan kepada pemerintah daerah. Sejarah konstitusi di Indonesia ini mencerminkan dinamika politik dan perkembangan negara dari masa awal kemerdekaan hingga era modern. Setiap perubahan konstitusi bertujuan untuk menyesuaikan sistem pemerintahan dengan situasi dan kebutuhan negara pada saat itu. Hingga sekarang ini, Undang-Undang Dasar 1945 yang telah diamandemen menjadi dasar hukum tertinggi di negara Indonesia.
Perkenalkan, nama saya Ranjatullah dengan NIM 0201128232818. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan membahas tentang klasifikasi konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar adalah dokumen penting yang mengatur dasar suatu negara. Banyak sekali para ahli yang telah mengemukakan pendapat mereka tentang pembagian atau pengelompokan konstitusi. Apabila dirangkum, penjelasan dari masing-masing klasifikasi konstitusi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini berbentuk dokumen yang memang benar-benar ditulis dan memuat semua aturan negara. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang tidak berbentuk dokumen tertulis, tetapi dibentuk melalui kebiasaan, tradisi, dan jurisprudensi yang berkembang selama bertahun-tahun. Yang kedua adalah konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku atau rigid constitution. Konstitusi fleksibel ini dapat diubah dengan mudah melalui proses legislasi biasa dan cenderung menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Sedangkan konstitusi kaku ini sulit untuk diubah dan memerlukan proses khusus yang lebih rumit dibandingkan dengan legislasi biasa. Yang ketiga itu ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat rendah. Konstitusi memiliki derajat yang tinggi apabila memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama adalah kedudukannya berada di atas undang-undang, dan yang kedua adalah untuk mengubah konstitusi harus melalui cara yang lebih berat dari peraturan perundang-undangan yang lain. Sedangkan dipandang sebagai konstitusi derajat rendah jika suatu konstitusi tidak memiliki kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Yang keempat ada konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan. Konstitusi serikat dianut oleh negara yang memiliki bentuk negara serikat atau federal seperti Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Australia. Di dalam negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan negara serikat dan pemerintahan negara-negara bagian yang diatur dalam konstitusinya. Sedangkan konstitusi kesatuan dianut oleh negara kesatuan seperti Indonesia, Inggris, dan Prancis. Berbeda dengan negara serikat, di negara kesatuan pembagian kekuasaan kepada negara bagian tidak ditemukan sebab semua kekuasaan berada di tangan pemerintahan pusat. Yang kelima ada konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Klasifikasi konstitusi ini dikaitkan dengan bentuk pemerintahan dari negara tersebut. Jika pemerintahannya presidensial, maka konstitusinya adalah konstitusi presidensial. Sebaliknya, jika bentuknya parlementer, maka konstitusinya berbentuk konstitusi parlementer. Dan yang terakhir adalah konstitusi republik dan konstitusi kerajaan. Sama halnya dengan konstitusi negara serikat dan kesatuan, konstitusi republik dianut oleh negara memiliki bentuk negara republik seperti Amerika Serikat dan Indonesia. Sedangkan konstitusi monarki dianut oleh negara yang berbentuk kerajaan seperti Arab Saudi, Belanda, Uni Emirat Arab, dan Thailand. Pada negara yang berbentuk kerajaan umumnya disebut sebagai negara monarki konstitusional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Saya Muhammad Rizani Kaputra akan menjelaskan tentang materi perubahan konstitusi. Baiklah, saya akan mulai menjelaskan. Seperti halnya sebuah hukum yang senantiasa berkembang mengikuti perubahan zaman, konstitusi juga demikian. Sebagai dokumen hukum, konstitusi dituntut untuk selalu selaras dengan perkembangan zaman. Karena jika konstitusi lambat mengikuti zaman, kekuasaan yang legalitasnya diberikan oleh konstitusi negara tersebut menjadi tak terbatas. Seperti halnya Undang-Undang Dasar yang telah diubah sebanyak 4 kali. Pada awal reformasi, Undang-Undang Dasar 1945 telah diubah sebanyak 4 kali, atau telah diamandemen sebanyak 4 kali. Dalam Oxford Dictionary, amandemen berarti a small change of improvement that is made to a document or proposed new law. The process of changing a document or proposed new law. Artinya perubahan kecil atau perbaikan yang dilakukan pada dokumen atau undang-undang baru yang diusulkan melalui proses mengubah dokumen atau undang-undang baru yang diusulkan. Sementara itu, menurut Casey Ware mengemukakan 4 cara perubahan konstitusi sebagai berikut. 1. Some primary forces, yaitu perubahan yang disebabkan oleh kekuatan khusus seperti kondisi politik, hukum, dan ekonomi.
2. Formal amandemen, yaitu perubahan sesuai dengan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar. 3. Judicial interpretation, yaitu perubahan melalui penafsiran badan peradilan yang dituangkan dalam keputusan hakim. 4. Use of confrontation, yaitu perubahan yang terjadi karena adanya praktik kebiasaan ketatanegaraan yang berbeda dengan Undang-Undang Dasar. Kemudian, menurut Hans Kelsen, secara umum terdapat dua metode untuk mengubah konstitusi, yaitu sebagai berikut. 1. Sometimes any change in a constitution is outside the competence of the regular legislative organ instituted by the Constitution and reserved for such a constitution. A special organ competent only for constitutional amendment. Atau amandemen terpisah dari badan legislatif yang telah dilembagakan dalam konstitusi dan didelegasikan kepada majelis sebagai satu-satunya badan khusus yang memiliki kewenangan untuk mengubah konstitusi. Kedua yaitu, in a federal state, any change of the federal constitution may have to be approved by legislators of certain number of member states. Atau amandemen konstitusi harus disetujui oleh lembaga legislatif dari anggota negara federal tertentu. Sementara itu, menurut Mariam Budiarjo, terdapat beberapa cara untuk mengubah konstitusi, yaitu 1. Sidang badan legislatif dengan ditambah beberapa syarat, misalnya dapat membicarakan usul perubahan Undang-Undang Dasar, jumlah minimum anggota badan legislatif untuk menerimanya. Yang kedua adalah referendum. Kemudian, ketiga, negara bagian dalam negara federal. 4. Musyawarah khusus atau special convention. Kemudian, perubahan konstitusi melalui badan legislatif. Itu adalah secara natural badan lembaga legislatif memang diamanahi untuk membentuk undang-undang. Namun terlepas dari ini, lembaga legislatif dapat mengubah konstitusi dengan suara mayoritas khusus. Di Indonesia, perubahan konstitusi dilakukan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Adapun rambu-rambu perubahan konstitusi di Indonesia diatur pada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai berikut. Pasal 47 ayat 1. Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kedua, setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjuk dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. Ketiga, untuk mengubah pasal Undang-Undang Dasar di sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 4. Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pasal 5. Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. 2. Perubahan melalui referendum. Saya kemudian melanjutkan ke bagian melalui referendum, teman-teman. Referendum diartikan sebagai persetujuan rakyat secara langsung. Menurut Merriam-Webster Dictionary, berbagai pengalaman referendum sebagai a principle of or practice of submitting to popular vote measure based on a proposed by legislative body of popular initiative, atau proses atau praktik menyerahkan keputusan kepada seluruh suara mayoritas rakyat untuk meneruskan atau menyetujui usulan lembaga legislatif atau inisiatif rakyat. Kemudian saya lanjut ke 3. Amandemen yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian. Pada negara yang dibentuk serikat atau federal, umumnya syarat dari semua negara bagian untuk amandemen konstitusi. Persetujuan ini dapat diajukan melalui pungutan suara ataupun melalui legislatif di negara bagian. Contohnya di Amerika, setiap amandemen yang diusulkan perlu diratifikasi oleh lembaga legislatif atau konvensi khusus dari 1/4 negara bagian. Sementara itu di Swiss dan Australia memerlukan referendum di negara-negara bagian untuk menentukan usulan amandemen konstitusi. Keempat yaitu perubahan konstitusi melalui badan ad hoc (ADHOC). Perubahan konstitusi melalui badan khusus
pernah dilakukan di Indonesia, yaitu pasca bubarnya Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS dan melalui suatu badan khusus yang disebut konstituante. Pada dasarnya hukum pembentukan konstituante pada saat itu yaitu pasal 134 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 bahwa konstituante sidang pembuatan Undang-Undang Dasar bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Undang-Undang Dasar sementara ini. Selanjutnya pasal 135 Undang-Undang Dasar sementara mengatur bahwa konstituante terdiri dari sejumlah anggota yang besarnya ditetapkan berdasar atas perhitungan setiap 150.000 jiwa penduduk warga negara Indonesia yang mempunyai seorang wakil. Dan anggota-anggota tersebut dipilih oleh warga negara Indonesia dengan dasar umum dan dengan cara bebas dan rahasia menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan undang-undang. Dalam praktiknya, pemilihan untuk anggota konstituante diselenggarakan secara bersama-sama dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan umum legislatif tahun 1955 dengan pemilihan umum DPR sesuai diusul dengan pemilihan umum DPR dilaksanakan terlebih dahulu pada bulan September 1955 dan disusul oleh pemilihan umum konstituante pada bulan Desember tahun 1955. Demikian materi saya dapat jelaskan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Terima kasih. Berikut saya akan menjelaskan yaitu tentang Konvensi Ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi. Nah, jadi di sini menurut para ahli, A.F. Dieskre pernah berpendapat bahwa hukum tata negara terdiri dari dua bagian inti, yakni hukum konstitusi ataupun constitutional law atau Konvensi Ketatanegaraan, Convention of the Constitution. Hukum konstitusi terdiri dari undang-undang di bidang ketatanegaraan, putusan hakim, dan adat. Sementara itu, Konvensi Ketatanegaraan ini merupakan praktik-praktik yang berlaku dan dihormati dalam kehidupan kenegaraan walaupun tidak dapat disebut sebagai pelanggaran jika tidak dilakukan. Adapun Konvensi Ketatanegaraan menurut Dice adalah rules for determining the mode in which the determinative forward of the crown ataupun or of the master of servant of the crown ataupun ought to be exerted. Nah, pada negara dengan tradisi common law, Konvensi Ketatanegaraan adalah hal yang lumrah dan mudah dijumpai. Meskipun hal tersebut tidak diatur secara tertulis, namun di negara yang menganut civil law, Konvensi Ketatanegaraan dianggap tidak lazim, meskipun tetap dihormati. Menurut Bagir Manan, Konvensi Ketatanegaraan memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Yang pertama, konvensi adalah bagian dari kaidah ketatanegaraan ataupun konstitusi yang tumbuh diikuti dan ditaati dalam praktik penyelenggaraan negara. Yang kedua, konvensi sebagai bagian dari konstitusi yang tidak dapat dipaksa oleh melalui pengadilan. Yang ketiga, konvensi ditaati semata-mata didorong oleh tuntunan etika, akhlak atau politik dalam penyelenggaraan negara. Nah, jadi disitulah pengertian ataupun isi dari Konvensi Ketatanegaraan sebagai bagian dari konstitusi negara. Semoga dapat dimengerti. Sekian hasil dari penjelasan yang ingin saya sampaikan. Saya ucapkan selamat siang.